Banyak dari kalian juga termasuk gue yakin adalah orang yang tumbuh dengan franchise ini, The Conjuring. Kita hidup memang udah di zaman atau udah di era dimana franchise atau sebuah cinematic universe ini emang adalah sebuah kewajiban bisa dibilang. Dan ini bikin fans juga makin excited untuk ngikutin cerita-cerita dari film-film berikutnya dari sebuah franchise gitu kan. Kita tahu ada Marvel dan salah satunya adalah Conjuring Universe. Film ini baru aja menutup franchise-nya katanya dengan film terakhirnya yaitu The Conjuring Last Rites. Ya, walaupun sebenarnya filmnya nggak yang wah-wah banget, bahkan juga dapat kritik dari banyak orang. Gue sendiri sebenarnya enjoy aja karena memang guanya ya nggak terlalu berani banget sebenarnya nonton horor. Dan sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal ketakutan, film ini tuh nggak terlalu menakutkan kayak film pertama dan film kedua. Film pertama tuh gila menakutkan banget. Film kedua apalagi, lu bayangkan Falak, bahkan sampai di pelosok Indonesia, manapun tahu yang namanya Falak. Sekeren itu franchise Conjuring. Sampai akhirnya buat spin-off, dan spin-offnya juga bagus. Dan Nun pertama bagus, dan Nun kedua oke lah. Annabelle juga bagus, Annabelle. Cuman ya Conjuring 2, Conjuring terakhir memang ya gitulah ya. Ya walaupun sebenarnya filmnya kayak gitu, banyak yang masih bisa kita gali dari film ini. Karena bisa dibilang ini tuh bukan cuma film horor terakhirnya si Ed dan juga Lorraine Warren, tapi ini juga adalah salah satu kasus mereka yang bisa dibilang paling gila. Kalau secara cerita ini juga bisa dibilang personal banget buat mereka. Bahkan ya di aslinya juga personal banget. Nah, kalau kita ngebahas soal cerita dan juga endingnya, tentunya ada pertanyaan ya. Kayak seberapa beneran sih cerita ini dengan kasus aslinya? Terus siapa sih sebenarnya iblis yang meneror keluarga Small ini? Dan apakah ini benar-benar adalah ending dari sebuah universe The Conjuring yang kita ikutin selama ini? Nah, di video kali ini gue bakal bongkar, gue bakal bahas semuanya dari ending, dari kasusnya, dan juga dari ceritanya tentunya. So, gak usah lama-lama lagi. Bareng gue Rian, di studio baru gue, BCU, makanya gue agak lama uploadnya karena gue pindahan dulu. So, keep exploring, kok kayak misalnya kita nulis universe gitu kan. Let's explore this universe. Oke, jadi cerita film ini tuh fokus ke kasus dari keluarga Small yang lagi dihantuin. Ini mengambil referensi dari kejadian kerasukan setan yang katanya terjadi tahun 1974 sampai 1989. Jack dan Janet Small blak-blakan bilang kalau ada iblis yang numpang di rumah mereka dan melakukan hal-hal yang serem. Di dunia nyata, rumah itu diinvestigasi sama banyak banget ahli demonologi maksud gua, orang-orang gereja dan juga tentunya orang-orang skeptis. Nah, di sini juga ada keterlibatan dari Ed dan juga Lorraine Warren. Tapi nggak ada satupun yang bisa menjelaskan secara pasti sebenarnya apa yang terjadi di rumah mereka ini. Dan kasus ini jadi heboh banget di media di tahun itu. Nah, selain film ini, kasusnya juga diangkat menjadi buku yang judulnya adalah The Haunted yang kemudian dijadiin film pada tahun 1991. Nah, keluarga Small ini menulis buku itu bareng sama Ed dan juga Lorraine Warren yang mendokumentasikan semua yang kejadian di rumah itu. Nah, ini yang bikin keluarga si Warren ini jauh bisa dibilang lebih terlibat dibanding sama keluarga-keluarga lainnya di franchise Conjuring ini. Contohnya, orang-orang yang terlibat di cerita Annabelle itu katanya nggak pernah muncul ke publik. Terus keluarga Perron dari film Conjuring pertama malah udah ngebantah sebagian besar ceritanya, tapi tetap aja menerima duitnya ya, dimana ngaruh juga nih mereka. Nah, bahkan keluarga Warren juga sebenarnya nggak lama-lama banget di rumah Enfield di Conjuring 2 ya. Tapi untuk kasus keluarga Small ini, mereka benar-benar involved banget. The Conjuring Last Rites ini ngambil setting waktu di tahun 1986, dimana kita kenalan sama keluarga Small yang baru aja pindah ke rumah baru mereka di West Pitsons, Pennsylvania. Nah, keluarga Small ini terdiri dari si Jack sama Janet dan juga 4 anak perempuan mereka, yaitu ada Heather, ada Dawn, ada Shannon, sama Karen. Terus juga ada orang tuanya Jack, yaitu kakek nenek, ada John dan juga Mary. Mereka semua tinggal di satu rumah itu. Awalnya semua ini kelihatan normal sampai mereka ini membawa masuk sebuah cermin antik yang kelihatan tua banget dan creepy. Cermin itu adalah hadiah pemberkatan dari si kakek nenek buat si Heather Small. Dan bener aja, teror di film ini bener-bener terjadi bukan karena dari rumahnya, tapi dari cermin terkutuk itu.
Sejak cermin itu ada di rumah, keluarga si Small ini mulai digangguin abis-abisan. Gangguan itu mulai dari bau busuk, terus juga ada gedebak-gedebuk suara, bahkan ada perasaan di mana ada orang di ruangan itu padahal nggak ada siapa-siapa. Dan kayak kasus-kasus lainnya, lama-lama gangguan-gangguan itu semakin parah sampai akhirnya keluarga ini memutuskan buat mengangkat cerita horor mereka dan go public yang bikin rumah dan keluarga ini jadi viral banget. Keluarga Small ini bilang beberapa anggota keluarganya bahkan dilecehkan secara seksual dan anjing mereka juga pernah dilempar ke tembok. Mereka juga sering ditarik dari tempat tidur. Ini kayak adegan yang emang biasa terjadi di film-film Conjuring ya. Dan juga hal-hal yang mistis lainnya pernah mereka alami lah. Nah, cermin ini ternyata punya sejarah kelam yang juga nyambung langsung sama Ed dan juga Lorraine Warren kalau di cerita filmnya. Puluhan tahun sebelumnya, di tahun 1964, mereka ini pernah menangani kasus yang melibatkan cermin ini. Tapi kasus itu nggak pernah benar-benar kelar. Soalnya, kasus cermin ini bisa dibilang terlalu personal dan ngasih impact trauma yang dalam banget buat mereka. Nah, kayak yang dilihatin di flashback di awal film, cermin ini bisa dibilang adalah kasus pertamanya keluarga Warren. Nah, iblis di cermin itu mengalahkan si Lorraine dengan bikin Lorraine ini yang lagi hamil gede, tiba-tiba jadi mules dan jadi lahiran prematur. Lahirlah anak pertama mereka yaitu Judy yang sempat meninggal dan hidup lagi beberapa menit setelah dipeluk sama si Lorraine. Ternyata iblis ini emang ngincer anaknya si Lorraine. Keluarga Warren pun cabut dan gak pernah nengok ke belakang lagi dan ngebiarin cermin berhantu itu berkeliaran di luar sana. Mereka gak pernah ngecek kabar si pemilik toko dan mereka ini kabur karena emang resikonya terlalu besar buat mereka. Nah, lewat keajaiban plot film Hollywood, si cermin ini nyasarlah ke rumah si keluarga Small dan nyambungin kasus pertama mereka dengan kasus terakhir mereka di film ini. Nah, Judy ternyata nurunin kemampuan cenayang dari ibunya, tapi Lorraine malah santai aja ngajarin anaknya buat menekan dan mengubur bakat clairvoyance dari anaknya ini. Bukannya didukung, Lorraine malah maksa Judy buat lari dari bakat itu, bukan menghadapi secara langsung. Dan ini menjadi apa bisa dibilang poin dimana ya karena itu ini kejadian di film inilah. Nah, ketika dewasa, Judy jadi orang pertama yang ada koneksi aneh antara teror yang dialami sama keluarga Small dengan masa lalu orang tua mereka dan kematian dari si Father Gordon. Nah, titik baliknya kejadian pas si Father Gordon ini, pendeta yang udah sering juga muncul di franchise ini, mendengar soal kasus keluarga Small dan memutuskan buat menyelidiki sendirian. Dia datang ke rumah itu, memberkatinya, dan langsung menjadi saksi kebrutalan dari iblis yang ada di rumah itu. Tapi sebelum dia sempat lapor ke gereja atau bahkan lapor kasus ini ke Warrens, si setan ini ngikutin dia dan ngebunuh dia seolah-olah terjadi bunuh diri. Nah, matinya Father Gordon ini yang akhirnya jadi pemicu utama yang bikin Judy ini ngikutin intuisinya dia dan nyamperin keluarga Small ini. Nah, gara-gara ini, si Ed sama Lorraine langsung gercep buat menjemput si Judy karena nggak mau mereka ini, si Judy terlibat dari kasus-kasus paranormal yang kayak gini. Ed dan juga Lorraine digambarkan udah diambang pensiun soalnya. Mereka capek sama perburuan hantu atau iblis, plus karena kesehatannya si Ed ini yang makin menurun. Kayaknya sih setelah kejadian di film sebelumnya, pas ada iblis super kuat yang bikin Ed ini kena serangan jantung, si Lorraine ini berhasil meyakinkan Ed kalau udah waktunya mereka ini gantung salib atau berhenti gitu kan. Kenapa? Ya karena si Lorraine ini takut kehilangan suaminya. Ini yang bikin Warren sini menolak banyak banget kasus dari orang-orang putus asa yang benar-benar butuh bantuan mereka. Semuanya gara-gara si Lorraine gak mau mempertaruhkan nyawa suaminya. Dan tentunya ya nyawa anaknya si Judy. Tapi kematian sahabat mereka ini mengubah segalanya. Ini bukan lagi sekedar kasus biasa, tapi ini bisa dibilang adalah misi personal dan juga balas dendam. Puncaknya, mereka semua ini perang abis-abisan di rumah si keluarga Small, di mana Ed, Lorraine, Judy, dan pacarnya si Judy yang bernama Tony Spera ini bersatu buat melawan si iblis. Iblis siapa? Ya si cermin yang muter-muter. Si iblis ini memakai 3 arwah yang ada di rumah itu sebagai tamengnya dia, yaitu ada bapak-bapak jangkung, yang ada ibu-ibu muda dan juga ada ibu-ibu tua. Nah, 3 hantu inilah yang dipakai sama si iblis ini buat menghantui keluarga Small dan juga menjadi pion senjata untuk melawan Warren's family. Nah, tujuan utama si iblis ini adalah mengincar si Judy, anaknya yang sebenarnya di awal ketika si Judy ini dilahirkan dan meninggal itu adalah emang push atau kekuatan dari si iblis ini yang emang pengen mengambil nyawa dari bayi yang masih ada di kandungan si Lorraine dulu. Jadi pertarungannya ini antara bagaimana keluarga Warren mencoba untuk melindungi Judy yang lagi mau ditarik sama si iblis ini. Iblis ini sebenarnya belum ketahuan namanya, tapi kita bahas nanti di belakang.
Pertarungan finalnya ini jadi kacau dan intens banget, dimana Ed sama Judy hampir aja tewas, tapi pada akhirnya dengan kekuatan iman dan ikatan keluarga, mereka berhasil memutus hubungan iblis itu dengan keluarga Smurl dan menyegel si iblis ini dan juga para hantu ini di dalam cermin. Nah, film ini ditutup dengan adegan simbolis di mana Ed dan Tony membawa cermin terkutuk itu pulang dan ditaruh di ruangan artefak mereka di samping boneka Annabelle dan juga lukisan Falak. Nah, tindakan ini bukan cuman berarti berhasil menyelesaikan kasus ya, tapi juga jadi simbol dari karir mereka sebagai penyelidik lapangan yang sudah berakhir. Mereka berhasil ngebersihin kegagalan mereka dari masa lalu pada tahun 1964 dan bikin cerita mereka bisa dibilang full circle. Nah, ending ini lebih fokus ke penutupan perjalanan emosional Ed dan juga Lorraine. Kemenangan mereka nih bukan cuman soal nyelamatin keluarga Smurl, tapi juga soal menebus masa lalu dan memastikan dunia ini aman buat generasi berikutnya, yaitu yang diwakilin sama si Judy dan juga Tony. Nah, setelah menyelamatkan keluarga Smurl, ceritanya balik ke kehidupan normal pas Judy ini dan tunangannya si Tony ini menikah. Dan persis kayak pemakaman Tony Stark di Avengers Endgame, daftar tamu yang ada di pernikahan ini adalah cameo-cameo yang ada di dunia Conjuring. Ada Francis O'Connor dan juga Madison Wolfe yang balik sebagai Peggy dan juga Janet Hodgson. Bahkan sutradara aslinya si James Wan dan juga produsernya Peter Safran juga datang ke acara ini. Tapi momen happy ending ini bukan akhir dari Last Rites. Filmnya ini punya dua ending, dan yang kedua ini fokus ke Ed dan juga Lorraine pas mereka lagi mesra-mesraan. Lorraine cerita ke Ed soal penglihatan dia, dimana dia ngelihat sisa hidup mereka. Puncaknya adalah tulisan penutup khas Conjuring, dimana ini ngejelasin bagaimana keluarga Warren ini menjalankan hari-hari terakhir mereka. Apa bisa dibilang ini adalah romantis dan juga ending yang menyenangkan para fans? Bisa dibilang iya. Gue tahu mereka ini udah sering banget ngasih kode soal kematian Ed, di mana si Lorraine ini terus-terusan dapat penglihatan tentang suaminya yang meninggal. Tapi menurut gue menunjukkan mereka yang akhirnya fokus menikmati sisa waktu yang mereka punya, ini adalah cara yang positif buat mengakhiri film ini, di mana Ed gak bener-bener mati dan ketakutan itu gak bener-bener terjadi. Nah, kayak yang tadi gue bahas, universe ini tuh mungkin bakal lanjut dengan cara yang lain, dan ada kemungkinan mereka tuh bakal melanjutkan ceritanya lewat Judy. Dia ini udah terlibat banget dari kasus-kasus yang sebelum ini ya. Bahkan dia udah digangguin iblis hampir seumur hidupnya dia. Dia ini deket banget sama dunia itu. Bahkan Annabelle aja ngincer dia. Iblis dari film ini juga ngincer dia. Kayaknya semua iblis emang ngincer dia ya. Nah, apakah dia bakal menjadi jagoan berikutnya? Sebenarnya ini adalah potensi cerita yang bisa banget untuk dilanjutkan. Nggak perlu banget based on kisah nyata, tapi dikembangkan menjadi fiksi juga nggak apa-apa gitu kan. Dengan Judy yang punya kemampuan yang kayak gini, wah ini dia bisa banget untuk menaklukkan hantu-hantu yang lain. Bisa menciptakan sosok villain atau iblis yang lain. Dan Judy dan juga si suaminya, ini bisa jadi the new atau penerus berikutnya dari The Conjuring. Nah, oke, sekarang kita bahas soal versi kisah nyatanya dari kasus ini ya, yaitu Smurl Haunting. Dimana ini terjadi di rumah duplex 330 di Chest Street di West Pittston, Pennsylvania, dimana keluarga Smurl tinggal di situ. Gangguan ini nggak langsung brutal, dimulai di sekitar tahun 1974 dengan kejadian aneh yang awalnya mereka anggap hal-hal sepele, kayak perkakas yang hilang terus muncul lagi, terus ada noda aneh di dinding yang udah tembus meski udah dicat lagi, dan ada bau busuk yang tiba-tiba muncul dan tiba-tiba hilang. Tapi selama lebih dari 10 tahun, terornya ini lagi makin menjadi-jadi dan sampai ke kejadian-kejadian aneh kayak ketukan di dinding, suara langkah, dan lain sebagainya. Bahkan ada sampai ke serangan fisik yang bisa dibilang ngeri. Salah satu anak mereka yang bernama Dawn ngaku didorong dari tangga sama sebuah entitas atau kekuatan gaib. Nah, Janet Smurl juga ngaku pernah diangkat ke udara setinggi 6 kaki dan dilempar ke ruang sebelah. Bahkan anjing German Shepherd-nya mereka katanya yang beratnya 75 pon juga pernah dilempar ke tembok. Nah, yang paling ekstrim adalah klaim serangan seksual. Jack Smurl ngaku berkali-kali diperkosa sama entitas cewek yang disebut sebagai Scubus. Salah satunya bahkan kejadian pas dia lagi nonton baseball di TV katanya. Random banget. Nah, Janet juga ngaku pernah dilecehin sama kekuatan gaib pas tidur di samping suaminya. Nah, karena putus asa, mereka akhirnya mengontak Ed dan juga Lorraine Warren pada Januari 1986. Setelah investigasinya si Warren ini, mereka menyimpulkan kalau ada 4 entitas di rumah itu. 1 iblis kuat yang mengendalikan 3 arwah manusia lainnya.
Tentu aja cerita seheboh ini nggak luput dari pandangan skeptis. Banyak yang meragukan klaim keluarga Smurl dan terutama melibatkan si keluarga Warrens. Profesor Paul Kurtz, ketua dari Komite Investigasi Ilmiah, secara belak-belakan menyebutkan kalau kasus ini adalah hoax dan cuma drama sandiwara aja. Cerita hantu belaka pokoknya. Nah, Kurtz ini menyoroti kalau Warrens ini nggak punya kredensial ilmiah sama sekali dan menyarankan ya, bahkan dia menyarankan keluarga Smurl ini buat diperiksa kejiwaannya aja. Nah, ada beberapa fakta yang menguatkan argumen para skeptis ini. Yang pertama adalah kondisi medis dari Jack Smurl. Pada tahun 1983, 3 tahun sebelum kasusnya viral, si Jack ini operasi buat mengangkat cairan di otaknya dan dia punya riwayat meningitis pas muda yang bikin dia kehilangan memori jangka pendeknya dia. Nah, para skeptis ini curiga, jangan-jangan kondisinya dia ini bisa memicu halusinasi dan delusi si Jack ini. Yang kedua, gereja Katolik setempat emang bisa dibilang sangat hati-hati menanggapi kasus ini. Walaupun menganggap kalau ya keluarga ini mengalami sesuatu gitu. Tapi mereka ini nggak pernah secara resmi mengkonfirmasi kalau itu adalah gangguan setan. Bahkan seorang pendeta dari keuskupan udah pernah nginep 2 hari di rumah Smurl dan ngelaporin kalau ya nggak kejadian apa-apa. Yang ketiga, setelah keluarga Smurl ini pindah dari rumah itu pada tahun 1988, penghuni barunya yang bernama Deborah Owens bilang kalau dia ini nggak pernah ngalamin satupun kejadian supranatural di sana. Ini jadi pertanyaan gede. Kenapa iblis ini berhenti mengganggu keluarga atau rumah itu setelah keluarga Smurl itu pergi? Dan yang terakhir tentunya adalah motif cuan ya. Nggak lama setelah kasus ini masuk ke berita nasional, keluarga Smurl ini bareng sama keluarga Warrens dan juga seorang penulis merilis buku yang berjudul The Haunted One Family's Nightmare. Ini bikin banyak orang curiga kalau seluruh cerita ini mungkin cuma dilebay-lebayin aja buat dapat popularitas dan juga dapat cuan. Nah, keterlibatan Warren sendiri jadi red flag buat banyak orang. Mereka ini juga terlibat di kasus Amityville Horror yang terkenal yang kemudian diakui sama pelakunya sebagai sebuah kebohongan besar. Walaupun Warren sampai akhir ayatnya tetap menunjukkan ya kalau ya itu adalah kisah yang asli sebenarnya. Dia tetap mengaku dan mempertahankan opininya dia. Walaupun yang punya kasus katanya bilang kalau itu tuh bohong. Nah, pola ini menunjukkan sebuah modus operandi atau bisa dibilang modus operandi. Si Warren ini sering banget ada di pusat kasus-kasus paranormal yang paling sensasional, yang kemudian ngasilin buku dan juga film terlepas dari bukti nyata itu benar-benar ada atau enggak. Bahkan katanya keluarga Smurl ini baru go public atas desakan dari keluarga Warrens, mengubah masalah pribadi mereka jadi sirkus media. So, kalau kasus yang emang bohong kayak gini, apakah pantas untuk dijadiin penutup dari Conjuring? Pertama, nggak serem-serem banget. Yang kedua, kasusnya terlalu kontroversi, jadi pilihan yang sangat salah. Yang ketiga, salah pilih sutradara. So, harusnya lo bisa bikin iblis yang lebih memorable. Bayangkan nih, gue kasih tunjuk. Gue punya dua mainan dari Conjuring Universe. Yang pertama tentunya adalah Valak, yang kedua adalah Annabelle. Men, dua ini sangat-sangat memorable. Dua ini ikonik banget. Film ini siapa? Masa cermin? Makanya gue bilang ini harusnya bisa bikin satu iblis atau mungkin cerita. Ya nggak apa-apa dilebay-lebayin. Yang ya toh juga Valak dan juga ini kan emang dilebay-lebayin gitu kan. Ya kalau misalnya emang bisa dibikin lebih keren dan juga lebih memorable, mereka bisa jualan lebih banyak lagi. Figur hantu, men. Nah, jadi siapa sih sebenarnya hantu atau iblis yang jadi ancaman utama dari film The Conjuring The Last Rites ini? Nggak mungkin kita nyebut dia adalah si cermin kepala 3 itu, kayak kurang gitu. Nah, gue melakukan sebuah riset yang sebenarnya kalau misalnya ini mungkin bisa dibikin beneran di filmnya, atau mungkin dijelaskan, atau mungkin digali lagi, ini kayaknya bakal keren. Sebenarnya iblis yang ada di sini tuh lekat banget sama salah satu sosok spesifik iblis dari demonologi yang bernama Grimoire. Nah, Grimoire ini juga dieja Gamori atau Gomori, yang adalah iblis yang tercatat di kitab sihir kuno kayak The Lesser Key of Solomon. Dan dia ini bukan bisa dibilang bukan iblis sembarangan, guys ya. Grimoire ini punya perangkat duk atau bangsawan tinggi di neraka dan memimpin 27 legion roh jahat. Penampilannya ini khas banget. Grimoire selalu muncul sebagai cewek super cantik, pakai mahkota Duchess, bangsawan cewek ya, dan juga menunggangi unta besar. Kekuatan utamanya ada 3. Yang pertama, dia ini bisa tahu segalanya tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang kedua, dia ini bisa menemukan harta karun yang ngumpet, dan yang ketiga, dia ini yang juga paling nyambung dengan kasus ini adalah kemampuannya dia untuk mendapatkan cinta dari para wanita baik yang muda maupun yang tua.
Nah, iblis di film ini nggak cuman menyerang fisik tapi juga emosional dan psikologis. Dia memanipulasi ikatan keluarga, terutama menargetkan para cewek di rumah Smurf. Ada Janet dan anak-anaknya kan. Nah, terus juga para cewek di keluarga Warren juga kena gitu. Ada Lawrence sama si Judy. Judy diincer banget sama dia. Nah, kekuatannya dia ini adalah memutarbalikkan perasaan cinta dan kasih sayang menjadi perasaan curiga, perasaan cemburu dan lain-lain. Dan juga ya intinya adalah dia mengincar lah ya, mengincar sosok yang emang dia suka gitu. Makanya dengan dia mengincar Judy itu bisa dibilang mengincar sosok yang paling esensial di kehidupan keluarga Warren. Dan kalau emang dia adalah iblis itu, ya paling nggak bisa jadi keren gitu kan. Tinggal bagian desainnya aja kali ya. Mungkin udah ada sedikit-sedikit yang muncul di yang muncul di cerminnya, tapi sayangnya nggak dilanjutin dan nggak di gimanain banget gitu kan. Jadi ya udah gitu aja. Tapi ya let's say kalau misalnya kita bisa masuk ke demologi, sosok iblis ini adalah sosok yang cocok untuk jadi penutup dari franchise The Conjuring. Kalau beneran kayak gitu, sayangnya enggak ya. So itu dia yang mungkin bisa gue bahas dari ending dari The Conjuring The Last Rites ini. Kalau kalian punya pendapat atau kalian punya apapun itu, silahkan tulis di kolom komentar di bawah dan kita diskusi rame-rame. Menurut kalian filmnya gimana? Kalau kalian mau kritik, kalau kalian mau kata-katain film ini, silahkan tumpahkan semuanya di kolom komentar di bawah. Atau kalian punya teori atau apapun itu, yuk kita diskusi semua di kolom komentar di bawah. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gua Rian, until next time, keep exploring the multiverse.